Salam, salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus. Setelah kita belajar dari hari ke hari dan kita tiba dalam kesimpulan Yesus imam yang setia. Mengawali pelajaran ini, mari kita undang kuasa Tuhan, kita berdoa. Segala puji dan hormat hanya kepadamu kami sampaikan, Bapa kami yang penuh kasih. Engkaulah yang bertahta tinggi di kerajaan sorga. Engkaulah pencipta dan juga penebus kami. Kami manusia penuh dengan dosa, ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Sempurnakan doa kami ini, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, pelajaran sekolah sahabat di pelajaran 6, kita akan ringkaskan dari pelajaran mulai dari sahabat petang hingga hari Kamis. Dan ringkasan sekolah sahabat pekan ini menyoroti ada 5 poin penting. Yang pertama adalah mengenai perannya. Lalu yang kedua mengenai garis keturunannya. Yang ketiga mengenai haknya. Dan yang keempat mengenai peraturannya. Dan yang kelima mengenai karakternya. Mari kita masuk ke poin yang pertama, mengenai perannya. Perantara atau yang disebut dengan perantara penyayang, mediasi antara Tuhan dan manusia adalah salah satu tugas para imam. Para imam dapat sepenuhnya memahami orang karena mereka sama berdosanya dengan mereka. Oleh karena itu, mereka harus berbelas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka, orang-orang yang berdosa di sekitar mereka, dan juga kepada mereka yang tersesat. Yesus bukanlah orang berdosa, tetapi dia mengambil kodrat kita, sifat manusia, dan disempurnakan dalam ketaatan dan penderitaannya. Dengan cara ini, dia membuktikan bahwa dia akan memahami kita dan mengasihi kita. Ia memenuhi syarat sebagai imam karena ketaatannya, penderitaannya, dan kehidupannya yang sempurna. Dia menjadi perantara antara Allah dan kita, dan juga perantara kita kepada Allah. Saudara dan saudariku, di poin yang kedua adalah garis keturunannya. Keturunan Melkisedek. Melkisedek hanya disebutkan 2 kali dalam perjanjian lama. Yang pertama adalah cerita dalam Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Namun yang kedua adalah Mazmur 110 ayat 4. Dan Paulus menggunakan yang terakhir untuk memperkenalkan kisah Raja Imam sebagai tipe Yesus. Melkisedek dijadikan sebagai anak Allah dalam Ibrani 7 ayat 3. Yesus adalah raja dan imam. Dia adalah kekal. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berakhir, atau tidak ada kematian. Yesus bukan keturunan Melkisedek, tetapi imamat Yesus serupa dengannya. Melkisedek manusia yang berdosa, sedangkan Yesus tanpa dosa. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, mengenai haknya, di mana dia mempunyai hak mengubah hukum. Para imam tidak sempurna, jadi mereka tidak bisa membuat orang lain sempurna. Lagi pula pengorbanan bukanlah sarana menuju kesempurnaan. Jadi manusia membutuhkan imam yang sempurna, yang dapat menyempurnakan kita di hadapan Bapa. Imam yang hidup di zaman perjanjian lama juga manusia yang berdosa, tapi Yesus hidup tanpa dosa. Hukum imamat harus diubah karena tidak ada keturunan Harun yang sempurna. Mengubah hukum imamat dari aturan Harun menjadi aturan Melkisedek. Mengubah hukum kurban dari banyak hewan menjadi kurban Yesus saja. Bila di perjanjian lama harus membawa kurban untuk disembelih, namun Yesus telah mati di kayu salib untuk kita. Peraturannya perjanjian lebih baik, di mana perjanjian lama didasarkan pada Imam Harun. Oleh karena itu, sebuah perjanjian baru
diperlukan karena hukum imam telah berubah. Sebagaimana dikatakan dalam Ibrani 8 ayat 7 dan 13. Dalam perjanjian baru, kelemahan para imam digantikan oleh kehidupan tanpa akhir. Dan perjanjian kita Yesus, dia adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Selanjutnya, sumpah dalam perjanjian baru ini adalah jaminan. Saudaraku, sumpah manusia berakhir ketika orang itu meninggal. Tetapi sumpah Bapa tentang imam Yesus adalah kekal, karena mereka tidak akan pernah mati. Jadi, janjinya itu pasti. Mari kita masuk ke bahagian yang kelima. Karakternya. Imam yang sempurna. Imam yang sempurna itu kudus, saleh. Secara harafiah, saleh atau menyenangkan Tuhan. Mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia melakukan kehendak Tuhan. Dan tidak berbahaya. Tidak ada kejahatan atau pendendam. Dia selalu berbuat baik kepada orang lain dan tidak pernah berpikir buruk. Dia tidak tercemar, dia murni tanpa dosa. Dia dicobai dalam segala hal, namun tanpa dosa. Dia hidup dalam orang berdosa, tapi dia tidak berbuat dosa. Terpisah dari orang berdosa. Dia dipisahkan dari orang berdosa ketika dia naik ke surga. Sekarang dia berdoa atas nama mereka. Telah menjadi lebih tinggi dari langit. Dia ditinggikan di atas segalanya. Seperti Tuhan. Sebagaimana dikatakan Mazmur 57 ayat 5. Dan juga Mazmur 108 ayat 5. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus. Yesus adalah sebagai imam yang kekal. Dia adalah imam kita. Mengapa harus Yesus? Karena Yesus tidak jatuh ke dalam dosa. Karena Yesus memiliki hubungan yang saleh dengan Tuhan. Dan Yesus layak disebut imam, menjadi pengantara kita kepada Bapa. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran sekolah sahabat dalam ringkasan sekolah sahabat di pelajaran 6. Semoga melalui ringkasan ini menolong kita untuk lebih mudah berdiskusi di acara diskusi sekolah sahabat di hari Sabat yang akan datang ini. Demikian pelajaran sekolah sahabat di pelajaran ini. Mari kita akhiri dengan doa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar dari pelajaran sekolah sahabat di pelajaran ke-6. Kiranya melalui pelajaran ini kami dapat memahami bahwa Engkaulah pengantara kami kepada Bapa. Yesuslah pengantara kami kepada Bapa. Dan melalui Yesus kami dilayakkan untuk kembali berjumpa dengan Tuhan. Karena jurang pemisah antara kami dengan Bapa, yaitu dosa, telah dihapuskan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengharapkan janji itu untuk memasuki kerajaan sorga dan tinggal di Yerusalem baru. Sertai semua pemirsa, kasih Tuhan selalu menjadi bagian mereka masing-masing. Biarlah kiranya sukacita Sabat ini menjadi milik kami, dan kami bersukacita menyembah Engkau sebagai pencipta dan juga penebus kami. Bila ada dari antara pemirsa dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Apabila ada dalam keadaan kendala, tidak dapat ke gereja oleh karena permasalahan dunia, Tuhanlah kiranya memberikan jalan keluar baginya. Bila ada yang berulang tahun, Tuhan sempurnakan sukacitanya. Dan bila ada yang berduka, Tuhan berikan penghiburan sejati dari sorga. Bapa, bila ada umat-umat Tuhan dalam keadaan sakit dengan penyakit serius, mulai dari yang terkecil hingga yang dewasa, Tuhanlah kiranya memberkati. Apapun jenis penyakitnya, ulurkan tanganmu sehingga mereka memperoleh kesehatan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa kami. Dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran sekolah sahabat kita di rangkuman sekolah sahabat pelajaran 6. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.